Musim hujan membuat kita sulit menjemur sepatu dan pakaian yang baru dicuci karena minimnya sinar matahari. Akibatnya, baik sepatu maupun pakaian menjadi lembab dan berbau tak sedap. Lalu, bagaimana solusinya? Hayo ngaku Secret Lovers, siapa yang kesulitan mengeringkan cucian di musim hujan? Memang, musim hujan membuat baju yang dicuci susah kering. Karenanya, Hanifa rutin membawa baju-baju kotornya ke laundry. Jadi kalau misalnya kita cuci nih, baru jemur bentar, tiba-tiba hujan. Jadi nggak kering-kering kalau kayak gitu. Terus jadi bau apek biasanya. Berarti sebelum laundry itu peka ada yang udah kering-kering apa? Iya, sempet. Apalagi kalau selimut, itu kan tebel banget ya, Kak. Apalagi kita kan kalau misalnya musim hujan butuh banget selimut. Itu mendingan ditaruh aja sih kalau aku. Laundry yang cukup terkenal di daerah Cempaka Putih ini dipilih Hanifa sebagai penyelamat di musim hujan. Usaha laundry ini bisa mencuci hingga 1.000 kg pakaian dalam sehari. Memiliki 19 pegawai, setiap hari mesin cuci, mesin pengering, dan setrika menyala hingga 12 jam tanpa henti. Maklum saja, orderan cucian sampai menumpuk di sejumlah keranjang. Bener-bener numpuk sih, mungkin karena orang pada males nyuci kali ya, karena hujan kan. Misalkan sehari gitu bisa ngerjain berapa keranjang gitu Mas, atau kalau kerja tuh dari jam berapa nyampe jam berapa sih full nyuci? Kita kalau di weekend itu masuknya subuh ya, jam 5 gitu, kadang ngejar estimasi juga kan, karena apalagi weekend biasanya tuh padat banget. Tahap awal pencucian baju customer diawali dengan menghitung jumlah baju sekaligus memastikan kesesuaian data di BON. Karena pesanan membludak di musim hujan, laundry ini sementara menutup opsi self-service atau layanan mencuci sendiri menggunakan mesin. Tarif mencuci di sini berkisar antara 11 hingga Rp25.000 per kilogram tergantung layanan. Kalau ekspres 6 jam, reguler 3 hari. Berarti udah kering semua. Ya, kalau udah kering kita balikin satu-satu Kak. Nah kalau kayak gini setelah ini tuh ada di setrika lagi atau apa gitu? Betul, setelah semua udah selesai kita naikkan ke atas ke tim setrikanya untuk buat disetrika. Jadi anak setrika itu udah enak, udah nggak ngencing-ngencingin baju, dia langsung setrika gitu. Di sini tersedia mesin cuci untuk berat baju 7 kg dan di atas 7 kg. Proses pengeringan membutuhkan waktu 20 hingga 60 menit tergantung jumlah dan ketebalan pakaian. Ada 5 pegawai bertugas menyetrika dengan setrika uap. Setrika yang menggunakan uap air lebih efektif menghilangkan kusut pada pakaian dan aman untuk semua jenis bahan. Cara kerjanya pun cukup mudah. Air dimasukkan ke dalam tangki setrika, lalu dipanaskan hingga menghasilkan uap. Setrika uap itu lebih licin, Kak. Satunya, yang keduanya itu lebih cepat juga ya. Nggak memakan waktu, lebih efisien pastinya. Bisa. Aman buat semua bahan ya kalau ini ya. Terus nggak mengkilap juga, kalau setrika listrik kan mengkilap kan ya. Kalau setrika ini nggak mengkilap. Mini sudah 2 tahun bekerja di bagian setrika. Ramainya pelanggan di musim hujan membuat ia dalam sehari bisa menyetrika sampai 120 kg pakaian. Biasanya kadang sekitar 90-an kilo saja. Pegawai laundry bekerja selama 6 hari dalam seminggu dengan gaji berkisar antara 3 hingga 5 juta rupiah per bulan. Sebelum dikemas, pakaian yang sudah didinginkan disemprot parfum agar tetap wangi dan juga membantu membunuh kuman. Barulah pakaian siap pakai yang sudah dikemas diserahkan pada pelanggan. Ramainya permintaan jasa laundry di musim hujan, tak hanya untuk pakaian, laundry sepatu pun tak ketinggalan. Rahma selalu mencuci sepatu miliknya 1 bulan sekali. Soalnya ia sering menggunakan sepatunya untuk aktivitas outdoor. Di musim hujan, tentu saja sepatunya sering basah dan kotor. Lebih memuaskan kalau nyuci di sini sih, karena mungkin peralatannya lebih lengkap kali ya kalau dibanding nyuci sendiri ya. Itu sih, iya benar, begitu ditambah lagi musim hujan kan, jadinya keringnya lama.
Di musim hujan seperti sekarang, laundry sepatu milik Fauzi di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten cukup banyak menerima order. Dalam sehari, laundry sepatu ini bisa mencuci hingga 50 sepasang sepatu. Satu pasang sepatu dicuci dalam waktu 20 hingga 40 menit dengan metode dry clean alias cuci kering. Secara umum, dry clean lebih aman untuk semua jenis sepatu. Selain itu, pengeringan pun jadi lebih cepat. Namun, ada juga sepatu yang perlu dicuci menggunakan metode deep clean, terutama sepatu yang super kotor, apalagi yang terkena banjir. Kalau lebih efektif untuk noda berat, memang deep clean lebih disarankan, Kak. Karena pembersihannya lebih maksimal, terus pembilasannya juga menggunakan lebih banyak air. Biasanya deep clean tuh kita pakai buat noda-noda kayak gini, sepatu hiking, yang kena lumpur atau kebanjiran. Itu kan udah berat ya, Kak. Jadi perlu di deep clean. Tapi kalau untuk cuma noda-noda ringan, kena kotoran debu jalanan atau dipakai olahraga, itu biasanya kita saranin pakai dry clean biar lebih aman sepatunya kayak gitu. Sikat jadi senjata utama di sini. Mulai dari medium brush untuk bagian bawah, premium brush bulu kuda untuk bagian atas, sikat insole, dan sikat detailing untuk area sulit. Air matang digunakan agar tidak menyebabkan noda kuning dan kerusakan pada sepatu. Sedangkan sabun khusus sepatu dipilih karena formulanya lembut, aman untuk bahan dan warna sepatu. Untuk bagian yang kotor banget, memang perlu agak lebih banyak busanya atau sabunnya, biar lebih maksimal. Kalau untuk yang kotor banget, kita sih lebih saranin dihilangin dulu kotoran yang benar-benar kelihatan. Kayak misalkan kalau ada noda tanahnya, itu tanahnya bahasanya dicongkel-congkelin atau di dry brush dulu gitu, biar pas pencucian ini nggak terlalu kotor banget. Dengan teknik dry clean, sepatu tidak dibasahi, justru sebaliknya, sepatu yang basah harus dikeringkan dulu. Soalnya nih Secret Lovers, kalau masih basah, kotoran ringan seperti debu dan lain-lain justru akan sulit terangkat. Hanya digunakan brush yang dicelupkan ke air hangat dan sabun. Proses menyikat dilakukan berulang hingga sepatu bersih. Jadi buat kalian yang mencuci sepatu di rumah, jangan lagi merendam sepatu dengan deterjen ya. Karena air yang berlebihan bisa merusak lem dan bagian dalam sepatu, serta menyebabkan warna sepatu luntur, bau, bahkan berjamur. Setelah bagian luar selesai, lanjut ke bagian dalam atau insole, tentunya menggunakan sikat khusus insole ya. Setelah bersih, sepatu dilap dengan handuk microfiber yang berdaya serap tinggi. Oh iya, sepatu berbahan suede memerlukan perlakuan khusus tuh. Sebelum dan sesudah dry clean, sepatu disikat menggunakan brush suede. Tujuannya untuk merontokkan kotoran dan finishing. Ini yang kita lagi lakuin, ini namanya proses mumi atau proses whitening. Nah ini biasanya stepnya setelah cuci. Jadi setelah tadi kita cuci kayak tadi tuh kalau ditunggu kering, kemudian setelah kering baru nanti akan kelihatan sisa sabunnya atau sisa kotorannya. Itu namanya residu. Nah cara ngilanginnya salah satunya itu dengan dimumi. Prosesnya cuma pakai air hangat sama tisu. Terus dilapisin tisu, kemudian ditep-tep pakai air hangat. Metode ini dianggap paling aman dan efektif karena tidak menggunakan cairan tambahan, melainkan hanya memindahkan noda dari sepatu ke tisu. Setelah proses mumi atau whitening, sepatu didiamkan 1 malam sampai kering. Uniknya nih, saat dibuka akan terlihat nodanya berpindah ke tisu. Wah, saya baru tahu rahasianya nih Secret Lovers. Untuk noda oli atau kelunturan sesuatu, Fauzi menggunakan cairan khusus untuk membersihkan sepatu. Kalau kalian gak punya, bisa dicoba cairan pencuci piring loh. Tapi ingat ya, harus disesuaikan dengan jenis sepatunya. Tarif pencucian sepatu di tempat Fauzi mulai dari Rp40.000 hingga Rp100.000 tergantung jenis sepatu dan layanan. Memang harga laundry sepatu lebih tinggi dibanding laundry pakaian. Karena pakaian bisa dicuci per kilogram, sedangkan sepatu hanya per pasang. Sehingga pencucian sepatu memerlukan proses dan ketelitian khusus. Proses pengeringan pun dilakukan menggunakan kipas angin karena lebih aman dibandingkan menjemur di bawah matahari. Paparan panas matahari bisa merusak lem dan juga material sepatu.